Oke teman, bismillah, coba kita masuk ke dalam Candi Kidalnya. Ya, jangan lupa alas kaki dilepas. Kita tetap menjaga kesopanan. Salah satu peninggalan sejarah. Assalamualaikum. Nah, ini tempat pendarmaan Raja Anusapati. Ini tempatnya. Candi Kidal terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, sebelah timur Kota Malang. Candi ini berukuran 10,8 meter, lebar 8,36 meter, dan tinggi 12,26 meter. Setelah dipugar pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1990, tinggi aslinya diperkirakan 17 meter. Secara vertikal, candi ini dapat dibagi menjadi candi kaki dan tubuh candi. Di dalam bilik candi tidak ditemukan arca selain yoni di tengah-tengah ruangan. Yoni ini pun ketika ditemukan sudah berada di luar ruangan. Diduga berasal dari ruangan sebuah arca Siwa yang sekarang berada di Royal Tropical Institute Amsterdam. Diduga berasal dari Candi Kidal. Arca tersebut tingginya 1,23 meter. Digambarkan dengan sikap berdiri, bertangan empat, dan tangan kanan belakang memegang aksamala. Tangan kiri belakang memegang cemara. Kedua tangan depan ditekuk di muka dada. Telapak tangan kiri terbuka menghadap ke atas, sedang telapak tangan kanan ada di atas telapak tangan kiri dalam sikap menggenggam dengan ibu jari diarahkan ke atas. Di sampingnya terdapat bunga teratai yang keluar dari bonggol, menunjukkan personifikasi dinasti Singhasari. Di dalam relung-relungnya tidak ditemukan arca. Seandainya arca Siwa memang berasal dari ruangan candi, dapat diduga relung-relung tersebut disediakan untuk arca Durga, Ganesha, dan Agastya sebagai lazimnya candi Siwa. Arca yang ditemukan dari candi tersebut ialah arca Nadiswara dan Mahakala. Arca-arca tersebut biasanya menempati relung-relung di kanan kiri pintu masuk candi. Arca-arca lain yang pernah ditemukan adalah arca duduk yang diperkirakan dari panteon agama Buddha, dan arca duduk yang lain mungkin arca Manjusri. Selain itu, masih ada temuan arca tanpa kepala dengan ciri-ciri cakra pada tangan belakang dan sanka pada tangan kiri, mungkin sekali arca Wisnu. Selain bangunan utama, bekas-bekas bangunan berdenah segi empat panjang dengan sisa-sisa dua buah tangga masuk pada sisi timur, ujung utara, dan selatan. Bahkan pada tahun 1901 masih terlihat sisa-sisa bangunan dari batu merah di halaman ini. Diduga Candi Kidal merupakan induk dari suatu komplek percandian yang bukan hanya terdiri dari satu halaman saja, melainkan dua halaman. Relief Garuda. Relief Garuda dipahatkan pada pilaster di tiap sisi kaki candi, tepat pada sumbu ketiga sisi kaki candi. Penggambaran relief adalah sebagai berikut. Sisi utara, Garuda digambarkan dengan sikap badan jongkok. Kaki kanan ditekuk dengan lutut
menumpu pada landasan. Tangan kanan diangkat ke atas dengan sikap menyangga suatu benda yang bulat. Di atas kepala Garuda duduk seorang wanita di atas Padma. Kaki kiri wanita tersebut dalam sikap bersila. Kaki kanannya menggantung ke bawah disangga oleh tangan kanan Garuda. Di sampingnya terukir 3 ekor naga. Sisi timur, Garuda digambarkan dalam sikap yang sama seperti sisi utara. Tangan kanan memegang seberkas ikatan yang ditafsirkan sebagai seikat kuca rumput. Di atas kepala Garuda terdapat guci amerta atau kamandalu. Sisi selatan, Garuda masih digambarkan dalam sikap yang sama. Di atas kepalanya ada 3 ekor naga. Naga-naga tersebut ada di atas Padma. Ekor naga yang tengah menggantung ke bawah disangga oleh tangan Garuda. Relief itu menggambarkan cerita Garudeya yang pembacaannya diurutkan secara pradaksina berturut-turut. Dari sisi utara adalah Garuda dengan ibunya, Garuda dengan guci amerta yang telah direbutkan antara dewa dan Garuda dengan para naga. Arah pembacaan relief menurut Prasawiya akan didapatkan susunan. Sisi selatan, gambar di dalam kekuasaan para naga. Ibu Garuda masih dalam perbudakan sang Kadru. Sisi timur, Garuda telah mendapatkan amerta sebagai penebus ibunya seikat kuca atau rumput, menjelaskan pada kita bahwa amerta telah direbut dari para dewa dan kini disangkutkan pada kuca. Sementara para naga disuruh oleh Garuda membersihkan badannya sebelum minum amerta. Sisi utara, Garuda siap berangkat bersama ibunya meninggalkan para naga karena telah bebas dari perbudakan sang Kadru. Masa pembangunan dan fungsi Candi Kidal. Masa pendirian Candi Kidal tidak dapat diketahui dengan pasti. Hal ini karena tidak adanya data pertanggalan pada candi tersebut dan juga data prasasti yang dapat dihubungkan dengan candi tersebut. Namun, dalam negara Kertagama disebutkan bahwa pada tahun 1170 Saka, Raja Anusapati wafat dan didarmakan sebagai Siwa di Kidal.